Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Silakan masuk. Ya, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Lia. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Bagaimana perjalanan Mbak menuju ke sini? Tadi saya terjebak macet, Mbak. Tapi alhamdulillah nyampe ke sini juga. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke proses konseling ya, Mbak, saya ingin bertanya apakah Mbak pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Mbak.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses konseling. Proses konseling individual adalah suatu bantuan seseorang oleh seseorang yang mempunyai profesi atau yang sudah menamatkan sarjana S1 bimbingan konseling. Di mana dalam bimbingan konseling ini ada orang yang melayani dan orang yang dilayani. Orang yang melayani itu saya sebagai konselor, dan yang dilayani itu Mbak sebagai layan. Tujuan dari konseling individual ini adalah untuk memandirikan Mbak untuk bisa ke depan itu untuk bisa menyelesaikan sendiri gitu Mbak. Terus untuk juga agar Mbak tuh bisa hidup lebih efektif, gimana Mbak tuh hidup bahagia tanpa beban dalam sehari-harinya Mbak menjalani kehidupan ini. Nah, dalam proses konseling ini ada namanya asas-asas. Yang pertama ada sukarela, di mana Mbak sukarela datang ke proses konseling ini atau konselingnya ini individual ini tanpa dorongan dari orang lain atau tanpa paksaan dari orang lain. Ada asas keterbukaan, di mana Mbak terbuka mencurahkan apa yang dirasakan Mbak, apa yang diinginkan Mbak, apakah Mbak ingin meningkatkan potensi Mbak gitu, semuanya dicurahin. Dan ada juga asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor akan merahasiakan apa yang dicurahkan katakan kepada saya akan merahasiakannya dari orang lain. Ada yang terakhir itu namanya asas keputusan di tangan klien, di mana saya sebagai konselor hanya bisa mengarahkan, dan keputusannya itu ada di tangan Mbak gitu, tergantung Mbak mau ngelakuin atau tidak gitu. Sampai di situ ada yang mau bertanyakan? Tidak. Sudah paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan Mbak datang ke konseling ini Mbak? Jadi gini Mbak, saya kesulitan dalam mengurusi keuangan saya. Saya tidak bisa mencatat pengeluaran saya, sehingga hal itu mengakibatkan saya menjadi boros. Apa yang menyebabkan Mbak itu bisa melakukan hal boros tersebut? Mungkin dari beberapa faktor ya Mbak, dari faktor lingkungan, dari teman-teman juga, dan dari diri saya sendiri yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik gitu Mbak. Apa Mbak Ani sering membelikan barang-barang yang branded? Kalau buat barang-barang branded sih Mbak, saya itu terbawa pengaruh dari teman-teman saya juga lingkungan, sehingga hal itu mendorong saya untuk membeli barang-barang branded gitu Mbak. Saya tuh orangnya senang koleksi barang-barang branded gitu Mbak. Jadi kalau ada yang ngajak nih teman-teman, ya saya tidak pernah menolaknya Mbak gitu. Meskipun terkadang saya sudah membagi-bagi uangnya itu untuk keperluan apa saja, tapi ketika teman-teman saya mengajak untuk shopping gitu, saya tuh mau aja Mbak, tidak bisa menolaknya gitu. Tampaknya Mbak Ani ini melakukan hal pemborosan ini dipengaruhi oleh lingkungan dan teman ya Mbak? Iya Mbak, betul sekali. Apakah Mbak pernah membuat catatan pengeluaran dari apa yang dibelanjakan?
Untuk catatan pengeluaran itu saya belum bisa Mbak, soalnya kadang Mbak ya saya tuh mau belanja tuh notanya itu nggak minta gitu ke tokonya. Juga saya tuh paling malas ngitung-ngitung gitu Mbak, dibelanjain gitu tuh tanpa saya meriksa lagi uang saya tuh ada berapa gitu Mbak. Hal itulah yang menyebabkan saya menjadi teledor terhadap pengelolaan keuangan saya. Lalu apa saja yang Mbak beli sehingga membuat Mbak tuh boros gitu selain barang-barang branded? Yang saya beli selain barang-barang branded itu Mbak, barang-barang yang nggak penting gitu Mbak, tapi saya tuh membelinya gitu karena pengaruh dari teman, pengaruh dari lingkungan gitu. Dan saya tuh orangnya senang koleksi barang-barang tertentu Mbak. Juga kadang selain shopping, saya tuh sama teman-teman saya sering healing atau makan-makan di kafe. Padahal di kafe itu kan harganya mahal-mahal ya Mbak. Tapi saya tidak bisa menolak ajakan teman saya sendiri Mbak, sehingga yaitu Mbak, uang saya cepat habis tanpa saya sadari gitu Mbak. Untuk barang-barang koleksinya itu seperti tas, sepatu gitu. Padahal saya juga sebelumnya pernah membeli, berhubung saya diajak oleh teman juga terpengaruh dari lingkungan, ya saya membelinya kembali Mbak. Jadi yang tadi Mbak katakan bahwa Mbak tuh selain Mbak membeli barang-barang yang branded juga, Mbak juga kayak nongkrong di kafe gitu kan ya Mbak ya. Terus juga pengaruhnya itu kan yang paling kuat tuh terhadap teman dan lingkungan ya Mbak ya. Iya Mbak. Teman Mbak Ani tampaknya teman Mbak Ani itu sangat dekat sekali gitu dengan Mbak Ani. Iya Mbak, mereka tuh kenal dengan saya semenjak saya sekolah di menengah pertama Mbak, SMP gitu. Jadi saya rasa nggak enak gitu Mbak kalau tiba-tiba saya menolak ajakan mereka dari SMP, SMA sampai sekarang gitu tuh. Kita tuh selalu bareng-bareng gitu Mbak. Jadi kalau misalnya saya enggan mengikuti mereka hanya karena alasan uang, saya tuh merasa egois banget gitu Mbak sama diri saya sendiri gitu. Saya selalu menuruti permintaan teman-teman saya ketika teman-teman hendak shopping, healing atau nonton apa gitu Mbak. Padahal sih saya juga sadar ya Mbak kalau hal itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan uang banyak. Tapi tetap Mbak saya melakukan hal tersebut karena itu tadi Mbak, saya tidak enak kalau saya harus menolak ajakan dari teman-teman saya itu Mbak. Tadi kan kata Mbak udah tahu ya termasuk sesuatu itu termasuk hal yang bisa memboroskan uang bulanan Mbak ya Mbak. Nah Mbak ada nggak usaha Mbak gitu untuk merubah perilaku Mbak yang seperti itu gitu, yang terlalu tidak bisa berhemat? Iya Mbak, saya tuh sebenarnya sudah mencari referensi kayak video dari YouTube atau dari buku-buku tentang cara mengelola keuangan ataupun cara menolak ajakan dari teman yang maksudnya itu
mbak, saya tuh ngerasa nggak enak gitu tuh. Saya nggak bisa menolak ajakan dari teman saya, sehingga ya udah ayo saya tuh langsung ikut gitu mbak, dari teman saya gitu. Saya juga sempat gitu mbak ya, berpikir gitu, kenapa sih saya tuh kayak merasa lebih mementingkan orang lain daripada perasaan saya sendiri. Padahal ya mbak, saya tuh tidak jarang mbak diomelin oleh orang tua saya karena saya tuh boros gitu mbak, tidak bisa menghemat keuangan. Padahal kalau mengingat umur ya mbak, saya tuh kan udah dewasa gitu, tapi masih tidak bisa mengendalikan gitu, mana yang lebih penting, mana yang hanya penting saja gitu mbak. Saya juga pengen sih mbak berusaha gitu ngomong ke teman-teman saya, tapi ketika saya berhadapan dengan mereka, rasa takut, rasa apa ya, kayak gak enak itu mbak selalu muncul dalam diri saya gitu mbak. Apa yang membuat Anda yakin gitu kalau seandainya menolak permintaan dari teman Anda tuh akan tidak diterima? Saya tuh yakinnya karena mereka tuh kan sama ya gitu seperti saya, senang koleksi benda-benda benda-benda tertentu gitu mbak. Jadi saya juga heran gitu tuh kepada mereka gitu tuh, kan tadinya mereka biasa-biasa aja ya mbak, entah apa ya yang mempengaruhi mereka gitu, sehingga mereka bersikap seperti itu, sehingga saya juga terbawa gitu mbak oleh mereka. Dan mereka juga ya mbak, kalau misalnya bertemu dengan saya gitu tuh, pasti itu mbak yang beli ini yuk, terus itu bahan-bahan atau barang-barang itu mahal-mahal banget mbak yang dibeli gitu. Saya yakin kenapa teman-teman saya bakalan tidak berteman lagi dengan saya jikalau saya mengatakan hal yang sebenarnya gitu tentang ketidaknyamanan saya. Karena tuh ya mbak, kita kan udah kenal lama gitu, sering bukan sering tapi selalu mengikuti gitu, atau selalu bareng-bareng kalau kemana-mana juga. Tiba-tiba gitu mbak, di suatu hari gitu saya menolak. Itu kayak rasanya tuh gak enak banget mbak, soalnya kalau saya ada apa-apa pasti mereka juga ada gitu tuh. Kenapa kalau mereka mengajak saya mau kemana saya harus menolak? Itu jujur mbak, saya gak enak banget mbak gitu. Jadi mbak itu untuk menolak rasa keinginan mbak yang enggak mau gitu untuk mengikuti teman mbak yang melakukan bolos itu, jadi nggak enak gitu ya untuk menolak permintaan ajakannya gitu kan? Iya mbak, seperti itu. Lalu sebenarnya berapa uang yang diberikan oleh bapak per harinya? Jadi kalau uang per harinya itu mbak tidak diberikan, bapak itu memberikannya uang itu dalam jumlah bulanan. Jadi per bulannya itu saya selalu ditransfer oleh bapak saya dengan jumlah tertentu. Nah bapak saya atau mama saya itu mengharapkan gitu gimana caranya saya itu bisa mengelola keuangan gitu mbak, karena yang ditransfer oleh mama ataupun bapak juga itu sudah dipertimbangkan baik oleh orang tua mbak gitu. Pasti gitu tuh
saya itu malah mengecewakan kedua orang tua saya. Saya sering menghabiskan uang ketika masih misalnya tanggal 15 gitu Mbak, itu sudah habis. Jadi saya meminta lagi gitu kepada orang tua saya. Kalau buat sekali dua kali mah ya dimaklumi ya Mbak sama orang tua saya. Mungkin saya ada kebutuhan mendadak atau ada kebutuhan penting, tapi ketika untuk ketiga kali atau seterusnya itu tuh orang tua saya marah Mbak kepada saya. Apa sih gitu yang menyebabkan kamu tuh tidak bisa berhemat? Tapi Mbak, jujur saya belum bisa membicarakan hal yang sebenarnya gitu kepada orang tua saya Mbak. Kalau lingkungan dan teman-teman saya itu sangat mempengaruhi gitu Mbak, dan hobi saya juga untuk mengoleksi barang-barang itu sulit untuk dilupakan gitu Mbak, sulit ditinggalkan juga gitu, seperti itu Mbak. Apakah Mbak Ani pernah menceritakan apa yang menjadi penyebab Mbak Ani itu boros Menceritakan kepada orang tua? Oke, kepada orang tua saya belum berani Mbak, karena ya saya khawatir gitu Mbak, mereka langsung memarahi teman-teman saya atau memindahkan saya ke tempat lingkungan yang baru. Saya itu Mbak orangnya sulit untuk beradaptasi Mbak, apalagi harus berteman dengan teman-teman yang baru, itu rasanya sangat sulit sekali Mbak gitu. Mbak juga pasti kayak pernah ngalamin gitu Mbak, harus kenalan dengan orang-orang baru. Dan saya rasa juga kalau misalnya kita ketemu orang baru, rasa percaya kita tuh enggak begitu banyak gitu Mbak. Saya ngerasa gitu tuh kalau orang-orang baru tuh masih gimana ya, khawatir gitu mereka tuh malah lebih parah dari teman-teman saya yang lama gitu Mbak. Seperti itu Mbak. Mbak ada nggak keinginan dalam hati gitu pengen berubah gitu menjadi seseorang yang lebih hemat gitu dari sebelum-sebelumnya gitu? Jujur Mbak, saya tuh pengen banget ya Mbak berubah menjadi orang yang hemat gitu, karena sebenarnya saya juga bosen gitu Mbak ketika orang tua saya tuh marah-marah aja gitu Mbak, karena saya selalu meminta uang lagi gitu Mbak, padahal waktunya itu belum nyampe sebulan gitu tuh. Itu saya kadang gitu tuh. Saya menyadari juga sih gitu kalau uang tuh gak gampang ya dicarinya. Pasti papa saya juga tuh mencarinya tuh kan kerja keras banget ya. Nah itu motivasi pertama saya Mbak ingin berubah karena orang tua. Dan yang membuat saya bingung tuh teman-teman saya Mbak, saya sangat sulit sekali untuk berdiskusi kepada mereka gitu Mbak. Alasan pengen hemat lainnya tuh karena masa depan kita tuh masih panjang gitu Mbak. Saya khawatir di suatu hari nanti itu ada kebutuhan yang lebih penting gitu Mbak ya, daripada shopping atau jalan-jalan gak jelas gitu Mbak. Takutnya saya ada kebutuhan misalnya beli buku atau apa ya Mbak, saya nggak punya uang, otomatis kan saya meminta lagi kepada orang tua. Nggak mungkin kan saya harus mencuri atau misalnya meminjam kan saya itu malu gitu Mbak gitu. Lebih baik meminta kepada orang tua gitu, meskipun ya pasti gitu Mbak itu dimarahin gitu Mbak. Saya itu ya Mbak kayak merasa kecewa banget ya sama diri saya sendiri gitu, nggak bisa mengemban amanah yang diberikan oleh orang tua saya. Itu pokoknya inti kenapa saya pengen berubah itu
ya dari orang tua saya sendiri gitu Mbak. Kalau faktor lainnya sih itu Mbak tadi dikhawatirkan ada kebutuhan yang mendadak gitu Mbak. Apa ya, ketika kita membutuhkan gitu tuh, membutuhkan uang, soal itu nggak ada, saya khawatir saya hilang gitu Mbak, terus saya mencuri gitu tuh, karena kan saya bosen ya Mbak dimarahin terus sama orang tua saya gitu tuh. Mungkin seperti itu Mbak. Apa sebenarnya Mbak Ani ini senang gitu berteman dengan semua teman-teman Mbak yang suka boros tersebut? Gini ya Mbak, awal-awal sih seneng Mbak, soalnya kan mereka tuh kayak sefrekuensi gitu sama kita tuh. Tapi semakin lama borosnya itu meningkat gitu Mbak. Apa ya Mbak, kalau dibilang senang sih senang, tapi kalau dibilang nggak enak apa ya, intinya sebel gitu tuh, kadang-kadang tuh sebel ya Mbak gitu tuh ke mereka gitu tuh, karena masa iya sih mereka nggak punya apa ya, nggak seperti saya gitu tuh memikirkan tentang pemborosan ini gitu tuh ya. Apa ya, saya juga bingung gitu Mbak, bagaimana sih caranya saya tuh bisa bukan menegur ya Mbak, tapi kayak tukar pendapat gitu dengan teman saya gitu tuh, kenapa sih gitu tuh kita boros banget gitu tuh ya, padahal kan udah gede gitu, nggak tahu kan mana yang penting mana yang enggak, tapi ya nggak tahu Mbak, saya juga heran gitu Mbak ya. Mungkin seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Ani pernah mencoba untuk berbicara kepada teman-teman Mbak Ani? Untuk berbicara ya Mbak, saya jujur belum berani, tapi keinginan untuk berbicara itu sangat ingin ya Mbak. Ya Allah ya, gimana ya Mbak, saya tuh benar-benar gak enak gitu Mbak ke teman-teman saya tuh. Saya tuh gimana ya, orang itu emang tipikal orang yang gak enakan gitu Mbak. Ngerasa mereka tuh udah kayak keluarga saya sendiri gitu Mbak. Kalau saya tiba-tiba ini nggak mau, saya ada urusan lain gitu, kalau saya beralasan seperti itu, saya khawatir kepada mereka kalau saya tuh sekarang nggak mau gabung lagi gitu Mbak sama mereka gitu tuh. Dan saya juga nggak mau ya Mbak kalau tiba-tiba mereka seperti meninggalkan saya gitu Mbak, nggak mengajak saya gabung lagi gitu Mbak. Kalau buat sekedar gabung atau misalnya tidak belanja dan gini-gini gitu Mbak, saya tuh senang banget, karena kan mereka teman lama, sepemahaman juga kan. Tapi kalau ketika mereka ngajak kemana gitu, itu pasti apa ya, uang itu banyak banget Mbak yang dikeluarin gitu Mbak. Iya, sehingga saya tidak bisa mengelola keuangan saya gitu Mbak, sangat sulit sekali gitu Mbak. Saya pengen gitu Mbak ya, mencoba kayak membeli tabungan gitu ya Mbak, setiap hari lah saya sisihkan gitu. Tapi itu Mbak, tetap Mbak saya belum bisa melakukan hal itu Mbak gitu. Ya, saya merasakan apa yang Mbak Ani rasakan gitu. Pasti menolak permintaan teman, apalagi kan tadi teman MTS atau teman dekat itu termasuk pada teman dekat ya Mbak ya. Jadi nggak enak gitu kan ya Mbak, seperti itu kan. Iya. Jadi saya di sini akan menyimpulkan sementara ya, dimana yang menjadi permasalahan yang Mbak Ani ini adalah faktor dari lingkungan, faktor dari teman, yang dimana teman dan lingkungan ini tuh saling mendukung untuk Mbak Ani berbuat perbuatan yang boros tersebut gitu. Nah yang ketiga itu permasalahannya ada di diri Mbak Ani, yang dimana Mbak Ani tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa membuat catatan pengeluaran gitu. Apakah seperti itu? Iya Mbak, seperti itu.
Mbak Ani itu orangnya termasuk seseorang yang bersifat asertif. Kalau boleh tahu, asertif itu seperti apa ya Mbak? Dalam bimbingan konseling ini ada beberapa pendekatan. Salah satunya yaitu pendekatan behavior, di mana di dalamnya itu ada tentang teknik asertif, di mana seseorang itu mengeluarkan suatu pendapat atau jujur gitu atas pendapat dirinya gitu, suatu permintaan dari orang gitu. Misalnya kayak tadi itu Mbak Nia temennya minta jalan-jalan nih, jajan gitu kan, beli barang bagus gitu. Kalau seandainya emang dari Mbak Ani sendiri tidak menolak gitu permintaan dari temannya Mbak Ani, itu kan sesuatu yang tidak senang, berarti nggak apa, maksudnya itu utarakan saja gitu. Kalau seandainya senang ya hayu gitu. Itu termasuk asertif training. Dapat dipahami? Iya Mbak, bisa. Mbak Ani berani apabila teman Mbak Ani itu tidak mau berteman dengan Mbak Ani karena apa yang tidak diinginkan oleh Mbak Ani, karena tidak mau melakukan hal pemborosan tersebut gitu. Apakah Mbak Ani berani? Saya berani sih Mbak. Tadi Mbak Ani menyampaikan bahwa berani, tetapi kenapa dari mimik wajah Mbak Ani itu seperti tidak sependapat dengan ucapannya Mbak Ani? Iya sih Mbak, sebenarnya saya itu ya Mbak sangat tidak berani gitu Mbak, jikalau teman-teman saya itu meninggalkan saya gitu Mbak. Saya khawatir banget tuh Mbak, mereka kan teman lama gitu ya, masa iya sih gitu tuh saya kayak menghindar gitu aja gitu Mbak. Saya kayak ngerasa paling benar sendiri gitu Mbak. Saya merasa gak enak banget deh sama teman-teman saya jikalau saya tuh kehilangan mereka gitu Mbak. Nantinya saya ngerasa gimana ya, kayak sendiri gitu Mbak, gak ada teman-teman gitu tuh, nggak ramai kayak biasanya gitu. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi Mbak Ani juga takut gitu nggak ada yang menemani Mbak Ani gitu dalam bermain Mbak Ani dalam sehari-harinya ya? Iya Mbak, saya rasanya seperti itu karena kan nyari teman yang bisa ngertiin kita banget tuh susah ya Mbak. Tapi sebenarnya gitu tuh mereka juga bukannya kurang mengerti sih, cuman entah apa gitu ya Mbak, sehingga mereka tuh selalu mengajak saya berbelanja yang mahal gitu, terus mempengaruhi saya seperti jangan dulu belajar gitu, mending kita ke kafe dulu lah gitu tuh. Padahal cinta itu kan saya juga menyadari ya Mbak, kalau itu tuh bukan perbuatan yang positif Mbak, tapi saya tuh gak bisa menghadirkan kata menolak gitu tuh Mbak, menghadirkan kata menolak untuk mengajak untuk menerima ajakan teman-teman saya Mbak. Jadi saya benar-benar kesulitan sekali Mbak untuk menolak ajakan teman-teman saya. Saya khawatir banget jika mereka meninggalkan saya gitu Mbak. Baik, di sini saya akan menyimpulkan akhir dari konseling ini. Jadi yang menjadi permasalahan Mbak Ani ini adalah tidak bisa mengontrol keuangan, di mana Mbak Ani melakukan pemborosannya atas pengaruh dari teman, dari lingkungan, dari diri sendiri yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu Mbak Ani, tidak bisa membuat catatan, dan Mbak Ani juga takut terhadap teman Mbak Ani gitu apabila Mbak Ani berbicara kepada Mbak Ani gitu kan.
Mbak Ani itu kalau berteman lagi dengan Mbak Ani. Saya yakin Mbak Ani bisa melakukan bicara gitu kepada temannya Mbak Ani tentang apa yang tidak sudahi sesuatu hal yang pemborosan ini kepada Mbak Ani tersebut nih. Kalau seandainya benar-benar Mbak Ani nggak bisa gitu, Mbak Ani bisa melatih gitu, ngomong sendiri misalnya, terus berbicara di kaca gitu. Apabila kekurangannya kurang berani lagi gitu, nah Mbak Ani bisa mengutarakan pertanyaan tersebut, mengutarakan pernyataan tersebut. Mbak Ani itu dalam situasi yang benar-benar mendukung Mbak Ani gitu, yang membuat teman-temannya Mbak Ani itu tidak merasa kecewa gitu. Begitu Mbak Ani. Karena waktunya sudah habis dalam konseling individual ini, apakah ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Alhamdulillah. Saya mengharapkan pertemuan minggu depan Mbak Ani sudah menyampaikan apa yang tidak diinginkan oleh diri Mbak Ani ini gitu. Saya akhiri konseling pada hari ini. Terima kasih ya Mbak Ani karena sudah datang ke sini dan memilih saya sebagai konselornya Mbak Ani. Mbak, sama-sama. Sebelumnya saya juga sangat berterima kasih kepada Mbak karena sudah mendengarkan curhatan-curhatan saya. Kebetulan nih Mbak, saya juga ada kegiatan lain. Saya mohon pamit ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Silakan Mbak. Mbak.